tilawah. Tilawah. Apa to jenenge tilawah niku? Yang dimaksud dengan tilawah adalah tak sekedar kita membaca. Sekedar kita membaca. Jadi Allah memerintahkan kita supaya kita bertilawah. Ora mung qiraah. Nek mung kita mencukupkan pada qiraah, kata Sayyidina Ali, qiraah niku maca monek ayat contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasqur akhawatin anzar qaumahu bil ahqaf wa qad khanatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'azaba yaumin 'adzim. Yang bisa terjemahkan, tak kasih hadiah 2 botol madu, tak bawa di dalam bagasi. Monggo. Saya bisa terjemah ayat tadi. Tak kasih hadiah 2 botol madu sudah saya siapkan di dalam bagasi. Monggo silakan. Nah, kalau ini ya, wasqur akhaatin anzara qaumahu bil ahqaf wa qad halatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'azaba yaumin 'adzim. Tolongan ya. Nah, iki jenenge qiraah. Gandeng mung maca dadi ra mudeng artine. Dan rata-rata kita cuma membaca dan tidak tahu artinya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, la khaira, tidak ada kebaikan fil qiraah di dalam membaca, la tadabbur fihi, tidak ada tadabbur di dalamnya. Memang kita tidak cukup cuma mengejar target one day one choose. Sing doyak niku padha one day one choose. Nang ora mudeng karepe apa? Ora ngerti karepe ayat niku apa? Nah, hati kita tidak akan gitu. Kalau cuma kita senang qiraah tapi nggak senang tilawah. Lah pripun? Maka di dalam ayat itu diperintahkan waslu ma uhiya ilaika minal kitab, dan bacalah dalam pengertian tilawah atas apa yang kami wahyukan kepada Muhammad dari Alkitab. Napa tilawah niku? Makna tilawah adalah itsba'u, ngikuti apa sing dikarepe nek ngono. Bahkan hati bisa mati. Yang dimaksud dengan tilawah, yang dimaksud dengan tilawah tak sekedar kita membaca, namun tak tahu maknanya. Tapi apa? Kita membaca sampai ngerti karepe nopo, sehingga kita mengikuti perintahnya di situ apa, dan meninggalkan apa yang dilarang di situ. Niku jenenge tilawah. Jenengan maca karepe niku nopo, perintahe diikuti, larangane nopo teng mriku niku ditinggal. Niku jenenge tilawah. Dong. Jelas? Paham? Paham. Kedua, kata As-Sa'di, bimtisali ma yu'maru bihi, mengerjakan perintahnya Allah dengan sungguh-sungguh. Atau perintahnya Allah yang ada di dalam apa yang kita baca itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Waja'tina binawahi, dan kita jauhi larangannya dengan sejauh-jauhnya. Itu jenenge takwa. Sing diperintah ning Al-Qur'an niku ditindakake kanthi saestu, sing dilarang ning Al-Qur'an niku ditinggal saestu. Ya, saya mengajak ibu-ibu ini yang tidak punya kegiatan setiap Senin itu melu pengajian, mung rong jam. Ini ya soke alasannya ngomong, alasannya ini dan itu. Memang nek jenenge nyangsul bon ku rada angel. Rada angel.
Tapi kapan lagi kita ini mau tilawah, kita mau mentadaburi makna ayat, kalau kita cuma menunda. Yang tidak boleh kita tunda itu apa? Ilmu. Kita itu nunda-nunda golek ilmu. Niku otaknya saya dedel. Otaknya saya semakin tidak mudah mengingat dan menangkap apa yang dibicarakan. Kenapa? Wis kemasukan yang lain-lain. Kalau kita menundang jaga-jaga dan segera meninggalkan apa yang dilarang. Makanya orang itu kalau baca Quran tahu artinya perintah dan ditindakke, sing dilarang dan ditinggalke. Orang malah orang dan cekat-cekat tidak perintah, orang dan lebih lawisanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang itu menjadi keras hatinya kenapa? Menunda-nunda berbuat baik, kemudian memperlambat-lambat meninggalkan keburukan. Ini banyak yang terjadi. Ati somati, goro-goro, orang dan cekat-cekat nindaknya perintahipun Gusti Allah, pengkalih orang dan cekat-cekat ninggal ke awisanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki jenenge kita puno tilawah sangat niku. Nek ngerti larangan, ayo kita stop. Nek ngerti niku perintah, ayo kita enggal-enggal ditindaki. Aja dadi wong niku diarani wong sing ala. Sapa wong ala punika? Kita punika cah enom. Cek enom niku urung 40 tahun. Niku ora ndang cekat-cekat tindakne perintah niku awon. Apa meneh rambuté wis ora ireng meneh, rambuté wis putih. Nek kon ngibadah sik mengka-mengko meneh rumangsane ngerti nek Israil niku tekone jek suwe. Belum lagi kita tidak sadar kalau kita ini mendengarkan pengajian sekarang contohnya ento ilmu kon ninggalke perintah, kon ninggalkan orang dan ditindakake. Kita orang ngerti nek setan niku tujuane godho wae ben ora ndang-ndang nindakne perintah. Ben yo ora ndang-ndang ninggalke larangan. Kita juga nggak sadar bahwa maksiat itu nek ditinggal itu jadi kenikmatan. Dosa niku nek randang ditinggal iso dadi kenikmatan. Iso dadi nikmat. Akhirnya kita merasa nikmat dengan dosa itu, kita susah meninggalkannya. Itu sing kudu hati-hati ini. Ojo kita memperlambat-lambat mengerjakan perintah, akhirnya setan menghalang kita nggak jadi berbuat baik. Jangan pula kita kemudian memperlambat-lambat meninggalkan keburukan, akhirnya kita jadi penikmat keburukan itu. Wong sing biasanya begadang, gandeng randang ditinggalke, begadang itu jadi kewajiban. Gimana? Wong sing hobine musik, mung musik, randang-randang ora kabar Quran. Wong nyanyi sedina sewengi ora kabar Quran sak ler sak ayat dipelajari. Kenapa? Sudah ketentu, sudah kemasukan, sudah berhawa kepadamu musik. Ya jadi musik itu bukan dilarang selama isinya baik, tetapi kita ada yang lebih baik. Saya Quran atau saya musik? Nek enak di rumah ini musik atau Quran? Musik apa Quran? Musik apa Quran? Anda pas pengajian Quran. Yang Joko Wono musik. Wong degawe muter Quran atau muter musik? Musik. Wong mati lagi ya. Krungu ora wong mati macane Quran. Sing layate ra maca, rasane rokel. Ini penyakit kita, suka menunda berbuat baik dan menunda meninggalkan keburukan. Ingat, setan itu bisa membuat kita terhalang dari kebaikan. Dan setan juga bisa menghalangi kita keluar dari keburukan. Ini akibat kita mboten ndang cekak. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, dan kita segera mengikuti petunjuknya di situ. Tilawah itu mengikuti petunjuk dalam Al-Quran. Wah, tidak dihuda. Segera kita mengerjakan petunjuknya. Wes ora sah kita punika ragu-ragu, ora sah kita punika mamang bahwa Al-Quran adalah kebenaran dari Allah. Ikut Quran itu mesti benar. Orang mungkin
salah. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya petunjuk itu adalah kitabnya Allah. Ini sebaik-baik pembicaraan adalah Al-Quran. Kemudian baru sebaik-baik pitutur itu pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang mungkin Quran itu salah. Nek kita nyawang Quran kok salah, sing salah wae dhewe. Soale ade sampun badut disesatke karo setan. Nah, berikutnya apa? Dia punika wa tadabbur ma'anihi dan mentadaburi makna-maknanya. Ayat itu ana sing ndang diletake, yang dilakoni, sing dilarang dadi dek ana sing kon tadabbur. Kon berpikir aja. Contohipun ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian daripada tanda-tanda kuasanya Allah adalah Allah menciptakan dari jenismu pasanganmu. Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tentram, merasa nyaman, merasa tenang bersamanya. Dan menjadikan antara dia dengan kamu itu rasa cinta, warahmah, dan menjadikan dari perjodohan kamu itu kebaikan-kebaikan. Sebenarnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kita punika nek gelem berpikir akan banyak mendapatkan punika tambahan iman. Tambahan raos syukur kepada Allah. Sehingga akan mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan yang baru kalau kita kersa bertafakur. Enek sing kudu dilakoni, sing kudu ndang ditinggalke, ana sing kudu ndang diyakini, ana sing kita supaya merenungkannya. Ini namanya pun tilawah. Nah, kemudian maka setiap apa yang dia lafadzkan dalam Al-Quran itu, setiap apa yang dia ucapkan dalam Al-Quran itu menghasilkan makna dan keutamaan bagi yang bersangkutan. Inilah namanya tilawah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tilawahnya cuma sebatas maca Iqra, iso maca kemudian leren. Akhirnya munggah jadi melu neng Darussalam, melu pengajian umi, iso maca cerdas, mulai pinter neng leren. Rumasane wis sukses. Padahal urung ngerti artine apa. Wis ngerti artine jebule jane penjelasane. Kalau ingin niku mengulang pelajaran, karena saya mau ngajar tentang wudu, kalau maca ayat 6 surah Al-Maidah. Kalau maca ket bar magrib, ngisak orang rampung, bar ngisak tak terus pas lo mboten ngisi pengajian nganti jam 10 orang rampung. Itu cuman saya Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Itu saya baca tafsirnya dari ba'da maghrib nganti jam 10 orang rampung. Awake dhewe ora gagas. Bila kewajibannya ustaz, loh, ilmu itu kewajiban ustaz, butuh ustaz apa butuh wong kabeh? Wong kabeh. Inilah makanya Bapak yang berbahagia, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang kehilangan banyak keutamaan. Karena kita hanya mencukupkan sampai membaca saja, tapi perintahnya kita mau bertilawah.